Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailil Muna dengan NIM 230105079 dengan nomor presensi 30 ingin membacakan hasil resum materi pada pertemuan perkuliahan minggu kedua, yaitu mengenal berbagai pendekatan. Nah, untuk pembahasannya sendiri itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada pendekatan, yang kedua metode, teknik, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Memasuki poin yang pertama, yaitu untuk pendekatan-pendekatan bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Yang pertama ada pendekatan formal, yang kedua ada pendekatan empiris, yang ketiga ada pendekatan struktural, yang keempat ada pendekatan psikologi, yang kelima ada pendekatan keterampilan, yang keenam ada pendekatan rasional, yang ketujuh ada pendekatan fungsional, dan masih banyak pendekatan lagi. Nah, memasuki poin yang kedua, yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Nah, metode pembelajaran itu apa sih? Nah, metode pembelajaran adalah rencana untuk mengajarkan materi pada peserta didik. Nah, pengajar dapat memilih bahan ajar yang mudah untuk siswa agar siswa tersebut mampu memahami materi dengan lebih mudah menggunakan metode dalam bahasa Indonesia. Nah, metode-metodenya ini sendiri meliputi tata bahasa atau terjemahan, membaca, audiolingual, produktif, komunikatif, integratif, tematik, dan kuantum. Nah, untuk pembelajarannya sendiri terdapat beberapa metode, yaitu metode eja, metode suku kata, kata lembaga, global, serta yang terakhir yaitu metode struktur analitik sintetik. Nah, memasuki poin yang ketiga yaitu teknik pembelajaran, yaitu apa sih teknik pembelajaran itu? Nah, teknik pembelajaran itu adalah cara yang spesifik untuk digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materinya secara efektif, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan masih banyak keterampilan lagi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat beberapa teknik dalam mengajarkan materi kepada peserta didik, khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang pertama itu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini sendiri sering dirasa membosankan bagi peserta didik karena guru lebih fokus pada teksnya atau lebih kontekstual dalam menjelaskan materinya. Selanjutnya ada metode tanya jawab, diskusi, resitasi, demonstrasi, brainstorming, mengajar di lab, atau induktif inquiry. Oke, yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang strategi pembelajaran. Nah, terdapat beberapa strategi pembelajaran khususnya untuk mengajarkan bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Yang pertama, guru dapat memberikan arahan, motivasi, serta umpan balik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, ada menggunakan ice breaking untuk meningkatkan antusias siswa. Yang ketiga, menggunakan role playing, discovery learning, problem solving, tanya jawab, serta diskusi yang untuk meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, ada melakukan kegiatan membaca, menyimak, berbicara, serta menulis ulang untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, biasanya pada fase anak sekolah dasar atau anak sekolah SD, mereka cenderung malas untuk membaca, menyimak, dan berbicara, serta menulis ulang. Nah, dengan guru mengadakan kegiatan membaca, menyimak, berbicara, serta menulis ulang, ini dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, yang terakhir ada menggunakan metode pembelajaran untuk mempermudah penyampaian materi dan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, sebenarnya strategi-strategi pembelajaran itu masih banyak lagi, dan mungkin pendidik dapat menyesuaikan dengan peserta didik yang diajar begitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.